Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfa Islamia, mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 2120255. Saya akan menjelaskan video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Keberagaman Masyarakat Indonesia. Keberagaman Masyarakat Indonesia. Yang pertama, pengertian keberagaman Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi model persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah dan seluruh warga negara harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua ada faktor penyebab keberagaman Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografis Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, serta dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, melainkan juga membawa pengaruh kebudayaan luar ke Indonesia. Sehingga kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, agama, dan kepercayaan. Nah, lalu faktor penyebab keberagaman Indonesia yang kedua ada kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat Indonesia dari pulau yang satu dengan pulau yang lain. Sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan perkembangan kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan peran laki-laki serta perempuan, dan juga kepercayaan atau agama di Indonesia. Nah, lalu faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut, padang rumput yang mengakibatkan perbedaan masyarakat. Sehingga perbedaan bentuk mata pencaharian, pakaian, makanan pokok, kesenian, dan bahkan kepercayaan. Lalu faktor yang keempat ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meski jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga akan menyulitkan masyarakat sehingga menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, lalu faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap sesuatu yang baik datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, namun ada juga sebagian dari masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri dan tidak mau menerima budaya luar. Lalu yang ketiga ada keberagaman suku bangsa dan budaya. Budaya mempunyai sifat universal. Hal tersebut berarti ada berbagai sifat umum yang melekat dan menyatu pada setiap budaya yang ada dan dihasilkan. Beberapa sifat universal budaya tersebut diantaranya, yang pertama, kebudayaan merupakan milik bangsa. Kebudayaan merupakan milik bangsa berarti kebudayaan dijadikan sebagai identitas sebuah bangsa,
menjadikan ciri khas suatu bangsa untuk mengembangkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa. Lalu yang kedua, kebudayaan adalah hasil belajar. Kebudayaan merupakan hasil belajar, artinya bahwa semua unsur kebudayaan adalah hasil belajar dan bukan merupakan warisan biologis atau yang dibawa sejak lahir. Lalu yang ketiga ada kebudayaan bisa disesuaikan. Kebudayaan bisa disesuaikan dengan keadaan alam atau geologis dan kondisi masyarakat. Lalu yang keempat, kebudayaan selalu berubah. Kebudayaan selalu berubah atau bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. Dan yang terakhir, kebudayaan bersifat nisbi dan relatif. Kebudayaan bersifat nisbi di sini berarti kebudayaan itu benar di mata pengikutnya, tetapi belum tentu benar di mata kebudayaan lain. Ini merupakan contoh suku-suku yang ada di Indonesia, yaitu ada suku Gayo dari Aceh, ada suku Baduy dari Banten, ada suku Ambon dari Ambon, ada suku Batak dari Sumatera Barat, ada suku Minang dari Sumatera Barat, ada suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Madura dari Pulau Jawa, suku Asmat dari Papua, suku Bugis dari Jambi, dan suku Melayu dari Sumatera. Ada keberagaman agama, kepercayaan, dan ras di Indonesia. Keberagaman ini antara lain dipengaruhi oleh letak geografis di jalur perdagangan internasional, lingkungan kekayaan alam yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain, maka perdagangan asing masuk ke Indonesia. Selain melakukan kegiatan perdagangan, mereka juga menyebarkan ajaran agama dan kepercayaan yang mereka yakini, yakni seperti agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Lalu menyusul pedagang Gujarat yang menyebarkan agama Islam. Lalu kemudian pedagang Cina yang menyebarkan agama Konghucu, dan berbagai agama diterima oleh bangsa Indonesia. Sebab sebelumnya masyarakat Indonesia sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Juga sifat keterbukaan masyarakat Indonesia menerima budaya lain. Nah, selain keberagaman agama, juga terdapat keberagaman ras. Ras diartikan sebagai sekelompok besar manusia yang memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Ras yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya ada ras Malayan Mongoloid, yang mana tersebar di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Lalu ada ras Melanesoid, yang tersebar di Papua, NTT, dan Maluku. Lalu ada ras Asiatik Mongoloid yang tersebar atau yang seperti orang Tionghoa, Korea, dan Jepang. Lalu ada ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, ras-ras tersebut tinggal dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia, kadang mendiami di daerah tertentu. Nah, lalu yang terakhir yaitu arti penting memahami keberagaman masyarakat Indonesia. Dari aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya. Dengan kondisi wilayah tersebut, perlu disadari oleh semua pihak bahwa wilayah Indonesia yang luas tersebut sangatlah rentan terhadap perpecahan. Lalu dari aspek sosial budaya, menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan, baik perbedaan suku, ras, agama, kebudayaan, dan bahasa. Kondisi yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali bagi kita untuk memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk menghindarkan bangsa ini dari jurang disintegrasi nasional, serta mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan dari video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia kali ini yaitu
Dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia, diharapkan kita sebagai warga negara Indonesia dapat menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk tetap bersatu. Jangan sampai keberagaman ini menjadikan kita terpecah belah, karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.